Nah, sebelum masuk ke tandon ini saya berikan, nah ini mungkin yang perlu ditambahkan dalam video-video saya sebelumnya ya. Sahabat hidroponik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak yang menanyakan terkait instalasi hidroponik saya yang model seperti ini ya, tapi belum lengkap, yaitu aliran outletnya itu seperti apa. Memang ada banyak perubahan ya dari awal sampai saat ini itu terkait dengan outletnya, karena kemarin ada yang DFT, kemudian sudah saya rubah menjadi NFT. Dan ini akan saya tunjukkan untuk outletnya dan untuk tampung ya, daya tampung tandonnya itu seperti apa, ini kan saya tunjukkan. Sahabat hidroponik, sebelumnya mungkin saya tunjukkan sekalian untuk inletnya ya. Oke, saya menggunakan inletnya itu ada yang satu pipa ini dua selang ya, dengan ukuran ini 0,6 0,5 ya. Ini karena kemarin bekas instalasi yang lain, jadi saya gunakan aja. Nah, kemudian yang lain itu juga hanya satu. Nah, ini satu tandon. Jadi ada dua baris ya. Yang ini 5, kemudian yang sini 6. Jadi ada dua baris ini menggunakan satu tandon. Dimana tandonnya itu saya menggunakan ini tong plastik bekas ini ya. Kalau dulu sudah beberapa kali perubahan, nah sekarang yang terakhir menggunakan ini yang lebih awet itu. Jadi tandon saya tidurkan biar lebih mudah untuk menata instalasinya. Nah, tandonnya ini ukurannya air daya tampungnya ada 240 ini. 240 liter ini untuk ini tadi, dan ini ndak kekurangan air. Oh iya, kemudian untuk ini saya bagi, jadi yang di sini ya tandon untuk tandonnya itu, untuk yang ini 6, ini menggunakan pipa satu jalur, kemudian yang lain ini memang saya coba taruh di bawah biar lebih enak untuk jalur wirawiri ya. Ini masuk sini, jadi dari bawah seperti ini. Oke, tuh. Kemudian ini adalah NFT, ini juga NFT. Oke, jadi hasilnya NFT dengan DFT sepertinya lebih bagus NFT ya. Jadi mungkin yang ingin mencoba membuat instalasi seperti ini bisa dipertimbangkan itu. Nah, kemudian ini, nah ini ada perubahan terkait dengan outletnya ya. Kalau sebelumnya, nah ini semoga kelihatan ya. Nah ini ya yang kelihatan ini. Nah, outletnya kalau dulu DFT itu di tengah ya, outletnya ada air keluarnya di tengah ini. Kemudian karena saya rubah NFT, ini harus mepet bawah, sehingga ini saya lubangi lagi mepet bawah. Nah, seperti ini. Itu jadi ini tidak dipakai ya, yang atas ini berarti yang bawah ini yang dipakai. Tuh. Nah, kemudian ini ke sana, ini saya menggunakan DFT ya, yang ini DFT. Nah, outletnya seperti ini. Jadi ini masih di tengah, masuk sini gitu, masuk sini. Kemudian ini pipanya ini 1,5 in, kemudian ke sana, kemudian nah ke sana, balik lagi ke sana gitu ya. Jadi outletnya seperti itu. Nah, ini saya modifikasi. Nah, setelah ke sini ya, ini ke sana, saya cabang ke sana ke model Kratke ya, model Kratke. Nanti saya tunjukkan di sana model Kratke seperti apa. Nah, kemudian ini yang satunya itu jalur kembali ke tandon. Nah, ini menggunakan 1,5 in ya ini. Nah, sebelum masuk ke tandon ini
ini saya berikan. Nah ini mungkin yang perlu ditambahkan dalam video-video saya sebelumnya ya, bahwa di sini saya buat sebuah filter ya, sebuah filter. Kenapa seperti itu? Karena setiap ini instalasi seperti ini pasti nanti akan membawa apa namanya itu, endapan, bukan endapan dari nutrisinya, tapi mungkin kotoran-kotoran dari akar, atau mungkin dari kotoran-kotoran yang masuk di instalasi ini. Nah ini kalau tidak difilter itu akan masuk ke dalam tandon dan mempengaruhi kinerja dari pompa nanti. Nah kalau ini filternya, ini saya menggunakan, jadi ini ya, ini masuk ke dalam, jadi ini masuk ke dalam mentok bawah, kemudian di bawah ini saya berikan filter. Oh ada gelembungnya, ada filter. Kalau mungkin sahabat hidroponik tahu terkait dengan spon filter akuarium, nah itu saya pakai itu, tapi di dalamnya saya buat ini ada insect net yang saya gunakan untuk membalut ini ya. Di dalamnya ada itu filter akuarium itu. Nah, ini ada sebuah wadah seperti besek gitu ya, jadi kayak besek plastik itu ya, untuk kalau di di Jawa itu untuk selamatan itu biasanya. Itu saya balik gitu, tengahnya saya lubangi, kemudian saya masukkan ini, di bawahnya itu ada filternya, jadi saya tambahkan filternya di situ. Nah airnya nanti yang keluar ke sini ke atas ini sudah jernih. Nah jernih seperti ini yang ke atas, nah seperti ini. Nah kemudian nanti akan masuk ke tandon melalui lubang yang ada di atas ini. Jadi lubangnya itu di atas, bukan di bawah. Nah ini masuk ke sini. Nah kenapa kok saya buat lubangnya ini di atas, kemudian airnya di bawah? Karena apa? Kalau nanti filternya itu dibuat di atas, nanti airnya ke bawah, jadi airnya masuknya itu dari permukaan, kemudian lubang ini di bawah ya, lubang ini di bawah, nanti ada kemungkinan tersumbat, airnya tidak bisa lancar masuk, dan ini airnya tumpah. Itu tidak sepengetahuan kita, nanti akan terbuang cuma-cuma tuh. Dan yang kedua, dengan menggunakan seperti ini, air lebih jernih gitu. Karena biasanya untuk endapan itu ya mengendap di bawah, yang di bawah gitu. Nah kalaupun ini nanti ini tersumbat, misalkan ini filternya itu sudah banyak gitu ya, ini kita tidak khawatir tersumbat, karena airnya itu ada tekanan dari bawah, kemudian dari atas ini, kemudian dari bawah naik ke atas, itu akan lebih aman gitu. Jadi saya menggunakan seperti ini, pertimbangannya yaitu keamanan dari instalasinya atas. Kalau ada air yang lubangnya tersumbat sehingga airnya akan terbuang, itu lebih aman seperti ini gitu. Jadi air yang kembali ke tandon itu dari lubang yang atas, ini lebih aman, lancar, jadi pembuangannya lancar. Kalau nanti masuknya itu terfilter, keluarnya sini tetap lancar itu, kemudian masuk ke tandon ini. Oke, itu sahabat hidroponik ya. Jadi untuk outletnya itu saya buat seperti itu. Oke sahabat hidroponik, selanjutnya terkait dengan keratke ya. Nah tadi saya menunjukkan ada percabangan di sana, kemudian ada yang ke sini. Nah ini tujuannya untuk apa? Saya membuat keratke ini untuk pembesaran ya, pembesaran. Jadi pembesaran apa ya namanya. Jadi masih setelah semai itu saya taruh di sini untuk untuk menampung yang belum dibesarkan, belum pembesaran keseluruhan ya. Jadi belum pembesaran finalnya gitu.
Jadi ini pembesaran yang nanti apabila sudah daunnya banyak seperti ini, nanti pindah ke tempat lain. Nah, ini modelnya yaitu menggunakan kratke. Kratke itu adalah seperti ini. Jadi seperti rakit apung sebenarnya, tapi ini tidak mengapung. Jadi ini styrofoamnya 3 cm ya. Ini tidak mengenai air. Jadi di atasnya air. Jadi ada rongga antara air dan styrofoam. Nah, tujuannya apa? Ini biar tidak kena air. Kalau kena air, ini biasanya lebih cepat berlumut ya. Jadi tetap lebih bersih. Oke, kemudian untuk yang dari sana tadi ya, dari situ itu ada cabang masuk ke sini itu. Nah, di situ. Jadi masuk ke pipa itu, dimana pipa itu saya gunakan untuk membagi air. Jadi itu saya lubangi beberapa tempat ya, sehingga rata airnya, lebih merata, tidak di sana saja gitu. Nah, kemudian tujuannya sebenarnya ini dulu, ini saya buat untuk pendinginan air, tapi ternyata untuk pendinginan air menggunakan kratke ini tidak efektif, karena untuk panas air, memang panas air itu sumbernya dari instalasi itu masuk ke sini, tidak mampu untuk mendinginkan. Jadi tetap malah yang air yang ada di sini hangat gitu. Jadi yang di sini akhirnya saya kurangi untuk air yang masuk sini. Jadi yang banyak yang ke sana yang menggunakan filter tadi. Oke, kemudian dari sini airnya masuk ke sini, kemudian nanti keluarnya di sini. Nah, keluarnya di sini. Saya tunjukkan ya, saya copot dulu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi airnya itu masuk di sini. Nah, seperti itu. Jadi di situ sepanjang instalasi ya, selebarnya itu, selebar dari instalasi itu saya buat ini agak rendah dikit, sehingga airnya nanti keluar sini lebih lancar, dimanapun tempatnya nanti lebih lancar, sehingga tidak akan meluber di sana kalau airnya banyak. Kemudian kembali lagi di sini, nah, masuk sini, kemudian kembali ke tandon gitu. Nah, kalau ini ada lubang-lubang jangan ditanyakan ya, itu memang pipa bekas ya, seharusnya ya tidak usah dilubangi seperti itu, tidak penting. Tuh, jadi kembali lagi ke tandon di situ. Dan ini airnya juga lebih bersih karena untuk endapan masuk di sini ya, di pipa itu di kratkenya. Jadi ke pipa ini nanti lebih bersih. Oke, begitu sahabat hidroponik. Oh ya, untuk pipanya ini saya menggunakan pipa, bukan pipa, pompa ya. Pompanya itu 43 watt. Ya, 43 watt. Kalau mungkin menggunakan pipa yang pompa yang lain yang hemat energi itu juga ada yang 26 watt, tapi airnya lebih deras, ada juga yang sudah saya review sebelumnya. Oke, sahabat hidroponik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, saya share ya. Semoga bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan dan menjadi inspirasi untuk berhidroponik. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya, yang akan saya share di channel ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.